dua, tiga. Semua one tag. Yuk. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 2 PKH kelas E. Kami akan membahas tentang case-based project yang dilakukan untuk membangun kemampuan dan daya analisis peserta terhadap permasalahan gangguan abiotik antropogenik terhadap berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia. Perkenalkan, saya Hada Marjana dengan NIM 2555646KT11281 sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yaitu Saya Anissa Maulia Rohma dengan NIM 255556549 KT11117. Dan saya Ayu Pramudita dengan NIM 255555271 KT11061. 568176 KT 11349. Dan saya Gesang Magalih Anugrah dengan NIM 255567236 KT11325. Saya Hoirul Rohman Saputro dengan NIM 255567939 KT11345. Dan saya Ilma Rahman Imtiaz dengan NIM 255567226 KT11323. Dan saya Hamniatul Wafisya Putri dengan NIM 255567263 KT11327. Selanjutnya, ada Khairul Rahman Saputro sebagai pembuka pada presentasi kali ini. Baik, di sini dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kondisi hutan alam di Palalawan, sehingga ada beberapa hal yang kita dapat seperti hutan alam di Palalawan ini memiliki beragam jenis pohon seperti arang-arang, kondisi, kandis, mahang, meranti, resak, dan kulim, serta tumbuhan bawah seperti pakis, sirih hutan, anggrek, talas, rotan, dan pandan. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki vegetasi alam yang masih kaya. Namun, kondisi kawasannya kini terancam akibat perambahan lahan dan kebakaran hutan yang memicu hilangnya tutupan vegetasi serta mengganggu kondisi hutan. Situasi ini menjadi perhatian penting karena dapat mengubah keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Baik, selanjutnya ada materi tentang biotik yang akan disampaikan oleh Ayu Pramudita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari kebakaran hutan terhadap biotik. Nah, kebakaran hutan itu menyebabkan kerusakan pada komponen biotik karena api mengubah struktur vegetasi secara drastis. Hilangnya vegetasi alami tidak hanya memusnahkan pohon dan tumbuhan bawah, tetapi juga menghapus strata ekologi yang selama ini menjadi penopang keanekaragaman hayati. Ketika habitat rusak, satwa liar kehilangan tempat berlindung, sumber pakan, dan jalur berpindah sehingga memicu penurunan populasi, migrasi paksa, atau bahkan kepunahan lokal. Selain itu, pembakaran mengganggu komunitas flora kecil seperti paku, semak, dan tumbuhan understory yang berperan penting dalam menjaga kelembapan tanah dan siklus nutrisi. Kematian organisme tanah mulai dari mikroba, jamur, hingga fauna kecil menurunkan kemampuan tanah memproses bahan organik dan menurunkan kesuburan jangka panjang. Dengan demikian, dampak biotik dari kebakaran hutan tidak hanya terlihat pada kehilangan makhluk hidup, tetapi juga pada runtuhnya fungsi ekologis yang menjaga stabilitas ekosistem hutan. Baik, selanjutnya ada materi tentang abiotik yang akan disampaikan oleh Anissa Maulia Rohmah. Oke, di sini ada dampak abiotik. Yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dampak biotik oleh teman kami yaitu Ayu, bahwasanya dampak biotik ini hilangnya seperti struktur vegetasi yang alami dan berbau biotik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang dampak abiotik dari kebakaran hutan. Nah, seperti contohnya ada hilangnya subsiden tanah gambut, lalu hilangnya bahan organik, rusaknya fungsi tata air atau hidrologis, serta timbulnya limpasan dan erosi.
Lalu ada juga menurunnya serapan karbon, terlepasnya karbon ke udara hingga timbulnya banjir dan kekeringan yang mengakibatkan dampak-dampak abiotik itu muncul. Baik, selanjutnya yaitu ada penyebab yang akan disampaikan oleh Ilma Rahmaning Tias. Berdasarkan jurnal yang kami ambil, kebakaran pada Kabupaten Pelalawanan, Provinsi Riau, terjadi karena masyarakat membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar hutan. Metode ini dipilih karena murah dan mampu meningkatkan kesuburan tanah. Abu hasil pembakaran biomasa dan bahan organik meningkatkan unsur Ca dan Mg sehingga tanah mineral menjadi lebih subur tanpa perlu tambahan kapur atau pupuk. Baik, selanjutnya ada materi tentang pencegahan yang akan disampaikan oleh Dava Yusuf Ardana. Baik, untuk pencegahan sendiri itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengawasan rutin terhadap lahan gambut dengan sensor dan pemantauan robot. Pengawasan pengawasan berkala dilakukan menggunakan sensor kelembapan dan pemantauan hotspot satelit untuk mendeteksi titik panas lebih awal sehingga petugas dapat segera merespons sebelum api membesar. Yang kedua, larangan tegas pembukaan lahan dengan metode pembakaran. Aturan pelarangan pembakaran harus ditegakkan dengan sanksi yang jelas, disertai penyediaan metode pembukaan lahan yang aman dan ramah lingkungan agar masyarakat tidak bergantung pada cara pembakaran. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang risiko kebakaran. Penyuluhan rutin perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya kebakaran dan tindakan pencegahannya sehingga mereka dapat berperan aktif menjaga lingkungan. Baik, yang selanjutnya ada pengendalian yang akan disampaikan oleh Hapniatul Wafa Setia Putri. Baik, pengendalian dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, dilakukan respon cepat pemadaman segera setelah hotspot terdeteksi untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran besar. Yang kedua, dilakukan pembuatan sekat bakar dan kanal blocking sebagai upaya fisik untuk menghentikan rambatan api, terutama pada area yang memiliki bahan bakar permukaan yang mudah terbakar. Ketiga, dapat dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pemadaman di desa rawan kebakaran, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan awal secara mandiri sebelum bantuan eksternal tiba. Baik, yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Gesang Magalih Anugrah. Baik, jadi dari pembahasan kami mengenai perlindungan dan kesehatan hutan, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan kerusakan lahan memberikan dampak besar, baik secara biotik maupun abiotik. Banyak makhluk hidup kehilangan habitatnya, tanah menjadi rusak, dan fungsi lingkungan terganggu. Untuk mencegah hal tersebut, diperlakukan pengawasan lahan, larangan pembakaran, serta edukasi kepada masyarakat. Jika kebakaran sudah terjadi, penanganan cepat dan tepat sangat diperlukan melalui pemadaman dan blocking area. Meskipun pembakaran hutan terkadang dianggap bermanfaat untuk kesuburan tanah, kenyataannya dampak negatifnya jauh lebih besar dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab kita bersama agar manfaatnya tetap bisa dirasakan untuk jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 2 PKH kelas E. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.